Oke, kawan-kawan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helki Fires Nur Hidayat dengan NIM 21136053, bidang studi geografi. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang geografi tanah. Untuk syarat perkuliahan mata kuliah geografi tanah. Baiklah, langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pengantar geografi tanah. Geografi tanah merupakan cabang ilmu geografi yang mengkaji sebaran satuan-satuan tanah di permukaan bumi, sifat, karakteristik satuan-satuan yang menyelimuti permukaan bumi, dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa geografi tanah juga memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dengan berbagai macam ilmu pendukung, di antaranya seperti bidang fisika, kimia, biologi, matematika, maupun ilmu terapan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Nah, jadi di sini geografi tanah itu merupakan salah satu cabang ilmu geografi ya. Cabang ilmu geografi yang mengkaji khusus tentang tanah. Nah, di dalam geografi tanah ini juga terdapat yang namanya pedologi dan edapologi. Nah, kalau untuk membahas ini kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Kajian pedologi. Kajian pedologi ini mendeskripsikan tanah berdasarkan dinamika atau pergerakan atau berkelanjutan dari tanah itu dan evolusi secara alamiah atau berdasarkan pengetahuan alam murni. Beberapa contoh kajian lebih lanjut tentang tanah dengan landasan pendekatan pada bagian ilmu-ilmunya seperti fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, morfologi tanah, klarifikasi tanah, pemetaan tanah, analisis bentang lahan, dan hanasah atau yang kita kenal dengan ilmu ukur tanah. Nah, jadi di pedologi ini secara umum kita membahas tentang dinamika atau fungsi berkelanjutan dari tanah itu. Next, kita akan membahas tentang edapologi. Nah, ini dia. Kajian edapologi ini mendefinisikan tanah tersebut sebagai media tumbuh dan tempat tumbuhnya tanaman tersebut. Nah, beberapa contoh kajian tanah tingkat lanjut yang dilandasi pendekatan atau kajian edapologi adalah, yaitu pertama itu tentang kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, agrohidrologi, pupuk, pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi. Nah, kalau kajian edapologi ini kita membahas itu secara umum tentang fungsi tanah itu terhadap tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Nah, itu. Nah, jadi dalam contoh dari edapologi ini, contoh ya, itu pertama itu tentang kesuburan tanah. Nah, dari sini kita juga bisa belajar, juga bisa meneliti itu tentang bagaimana sih unsur hara di suatu tanah dalam suatu daerah, sehingga tanah tersebut bisa untuk dimanfaatkan berdasarkan tumbuh tanaman-tanaman yang akan ditanam. Nah, contohnya seperti padi. Ada tuh beberapa jenis tanah yang bisa untuk ditanami padi. Maka di situ bisa dilihat kesuburan tanahnya untuk menanam padi. Nah, terus kalau menanam cabai dengan menanam padi itu fungsi dan bentuk tanahnya berbeda. Nah, jadi itu unsur hara dari tanah tersebut juga berbeda-beda. Yang kedua itu agrohidrologi. Agro merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan pertanian. Hidrologi itu berhubungan dengan air. Jadi di agrohidrologi ini kita akan membahas tentang fungsi air terhadap pertanian. Nah, jadi kalau fungsi air terhadap pertanian ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari pertanian tersebut. Next, kita akan membahas tentang paduan antara pedologi dan edapologi. Nah, kajian ilmu tanah tingkat lanjut yang dilandasi dua pendekatan, yaitu pendekatan edapologi dan pendekatan pedologi ini adalah
pengelolaan tanah dan air, evaluasi kesesuaian lahan, pengelolaan tanah rawa, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Lanjut. Nah, tanah dalam edapologi ini merupakan tanah sebagai media tumbuh tanaman yang terletak di lapisan permukaan bumi, secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar dan penyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimia berfungsi sebagai gudang dan penyuplai unsur hara atau nutrisi. Itu senyawa organik dan anorganik serta unsur-unsur esensial lainnya. Dan secara biologis berfungsi sebagai habitat biota atau organisme yang berperan aktif dalam penyediaan hara terhadap dalam penyediaan hara tersebut dan zat adiktif, yaitu pemacu tumbuh dan proteksi bagi tanaman. Secara terintegrasinya dapat menunjang produktivitas tanah, menghasilkan biomasa dan produksi tanaman seperti tanaman pangan, obat-obatan, industri, perkebunan, dan tanaman hutan. Nah, kalau kita lihat tanah ini secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuhnya, itunya tempat tumbuh bagi satu tanaman, itu secara kasat ya kita lihat berdasarkan fisik. Dan juga berfungsi sebagai tempat untuk penyuplai kebutuhan air dan udara, karena batang tumbuhnya ke atas, jadi batang itu terdapat daun, di situ itulah terjadi fotosintesis ya. Terus secara kimia berfungsi sebagai penyuplai unsur hara dan nutrisi. Nah, kalau unsur hara dan nutrisi ini tersusun antara senyawa organik dan anorganik serta unsur-unsur esensial lainnya, itu seperti kalsium, zinc, apa lagi yang dibutuhkan tumbuhan, klorofil. Itulah kira-kira. Dan secara biologis itu habitat biota. Biota ini organisme yang berperan aktif dalam penyediaan hara terhadap zat-zat adiktif. Kalau hara ini berhubungan juga sih dengan pencahayaan pada matahari, sehingga dengan matahari yang dipancarkan ke tumbuhan maka akan terjadi klorofil, yaitu zat hijau daun yang akhirnya berujung kepada pembuatan fotosintesis. Fotosintesis ini melepaskan O2, oksigen, yang sangat berguna bagi manusia, yaitu untuk bernafas ya, udara untuk bernafas. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG saya ya. Terima kasih.